Halo, selamat datang kembali di channel kebanggaan kalian tentunya. Dimana lagi kalau bukan Kadiko. Dan kali ini Kadiko punya sebuah film buaya ya, yang belum pernah dibahas oleh akun YouTube manapun. Film ini berjudul Dark Age, keluaran tahun 1987. Dan film ini sendiri menceritakan kisah seekor buaya sakral yang disebut sebagai Numenwari oleh suku aborigin di daerah Australia, tepatnya di Malparinga. Kenapa buaya ini sangat sakral? Karena konon katanya buaya ini dalam memilih korban, yaitu kebanyakan memangsa orang-orang jahat. Namun Numenwari sendiri akhirnya diburu oleh para polisi dan para pemburu buaya karena sederet kejadiannya atas terbunuhnya beberapa orang-orang di wilayah itu. Dan seorang polisi air bernama Steve ditugaskan untuk menangkap buaya itu. Namun saat menjalankan tugasnya terjadi gejolak batin terhadap dirinya karena melihat beberapa rekan polisi juga membunuh banyak buaya dan merusak ekosistem asli buaya tersebut. Sehingga Steve bingung dalam menjalankan tugasnya, yaitu memilih menangkap dan membunuh Numenwari atau lebih memilih bekerja sama dengan kepala suku setempat untuk menyelamatkan Numenwari. Oke ya, mungkin segitu aja bro. Dan langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Let's go. Di suatu kejadian, pada malam hari, seorang pemburu buaya bernama Jack, Ryan, dan Reynolds mencoba turun ke sungai dengan kapalnya guna memburu beberapa buaya untuk dijadikan santapan. Dia pun diperingati oleh Ajaral, yaitu anak dari kepala suku, bahwa akan ada mara bahaya yang datang. Tetapi mereka bertiga tidak menghiraukan. Mereka pun berangkat, lalu membunuh beberapa buaya dengan cara menombak kepalanya. Dan tiba-tiba, buaya yang ukurannya besar menampakkan diri ke permukaan air. Reynolds melarang Jack untuk menembaknya karena ukuran buaya itu yang terlalu besar. Tetapi Jack tidak peduli dan segera akan menembaknya. Sebelum Jack berhasil menembak, buaya itu menghilang terlebih dahulu. Lalu buaya itu muncul dan menyerang mereka. Reynolds langsung dimangsa oleh buaya itu dan membuat kapal mereka terbalik. Jack pun langsung berenang ke daratan untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Ryan tidak bisa berenang dan mati tenggelam. Ya, buaya itu adalah Numenwari. Pagi harinya, sang kepala suku yaitu Odanbun dan anaknya Ajaral menyadari bahwa ketiga pemburu tersebut sedang dalam bahaya dan belum pulang dari berburu. Mereka berdua pun memutuskan untuk mencari keberadaan pemburu buaya itu. Odanbun dan Ajaral akhirnya hanya bisa berhasil menemukan Jack. Lalu kemudian scene pun berpindah kepada seorang polisi air bernama Steve. Suatu pagi dia ditelepon bosnya untuk pergi ke Malparinga karena ada seseorang yang terbunuh karena sebuah serangan buaya. Dan dia pun langsung menuju ke sana. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan sesama teman dari divisi yang sama yang terlihat sedang menunggu kedatangan Odanbun dan Ajaral. Steve lalu menghampiri mereka. Dia dan Odanbun di sini diceritakan sebagai seseorang yang sudah mengenal satu sama lain sejak lama. Lalu kemudian Steve dimaki-maki oleh Jack karena seekor buaya yang telah memangsa kedua rekannya. Steve yang baru tahu akan hal ini karena ditelepon bosnya menaruh curiga kepada Jack bahwa dia sedang melakukan tindakan ilegal, yaitu berburu buaya di sana bersama kedua rekannya tersebut. Tetapi Jack menolak bahwa mereka bertiga hanya sedang pergi memancing biasa. Dan kemudian di sana Steve bertemu dengan mantannya yaitu Katie yang sedang KKN mandiri di sana ya, mungkin karena COVID. Steve pun setelah itu langsung pergi ke TKP bersama Odanbun dan Ajaral. Steve menyiapkan sebuah senapan untuk membunuh buaya itu. Namun Odanbun melarangnya karena Numenwari datang ke sini untuk membersihkan kerusakan yang dibuat oleh para manusia. Dan Odanbun mengecam tindakan Steve jika ia membunuh Numenwari karena Numenwari tidak pernah menyakiti Steve. Lalu mereka bertiga pun kemudian mencari jejak Numenwari di sekitar bantaran sungai. Dan akhirnya menemukan jasad Ryan dan tidak menemukan keberadaan buaya Numenwari. Sementara itu di Malparinga, Numenwari muncul.
dan telah membunuh satu anak kecil yang sedang bermain di sungai. Katie yang mencoba menyelamatkannya tidak keburu, ya karena buaya dengan sigap mengunyah kepala bocil tersebut. Steve, Odanbun, dan Ajaral pun pulang ke Malparingga. Mereka terlambat karena satu anak itu telah mati diterkam buaya. Steve lalu menanyakan kesaksian itu kepada Katie, dan Katie menyuruh Steve untuk segera membunuh buaya ini. Lalu Steve dan Katie menemui Odanbun dan menanyakan ketersediaannya untuk membantu bisa membunuh buaya ini. Tetapi Odanbun menolak. Ya, karena Odanbun bilang kepada Steve bahwa anak itu mengidap penyakit dan sering menghabiskan banyak waktunya hanya di rumah sakit. Jadi Numunwari memilihnya untuk dimangsa guna mengakhiri penderitaan anak kecil tersebut. Steve dan Katie pun terlihat jadi kebingungan dengan keterangan sang kepala suku tersebut. Lalu datanglah para kepolisian beserta pemburu buaya yaitu Jack untuk menemukan buaya ini. Karena tahu akan perburuan Numunwari, semua anggota suku aborigin di sana melakukan tarian dan ritual untuk keselamatan sang buaya. Dan Steve sekali lagi meminta Odanbun untuk ikut dengannya karena buaya ini dikhawatirkan akan membunuh banyak orang lagi. Namun dengan tegas Odanbun tetap menolaknya. Steve, polisi, dan semua pemburu buaya akhirnya berangkat dan menyebar ke seluruh sungai untuk menemukan keberadaan buaya ini. Namun karena detail buaya Numunwari tidak bisa dijelaskan dengan jelas oleh Jack, mereka di sana lalu membunuh semua buaya yang terlihat dengan sangat brutal. Steve hanya bisa melihat pola Jack yang barbar karena telah membunuh banyak buaya, dan Steve akhirnya menjadi bimbang untuk memburu Numunwari karena di sini dia telah melihat beberapa rekannya yang tengah sadar membunuh dan merusak keseimbangan ekosistem tempat buaya itu tinggal. Setelah selesai itu semua, Steve lalu menemui bosnya, dan di sana dia kena marah oleh bosnya tersebut karena gagal menemukan buaya itu. Sehabis dari kantor, Steve pun langsung memutuskan untuk pulang ke rumah, dan di sana dia ditunggu oleh Katie. Katie pun menunjukkan sesuatu kepada Steve, sebuah lukisan buaya yang diberikan oleh Odanbun kepadanya, bahwa sosok buaya dalam lukisan tersebut adalah Numunwari yang sudah hidup lebih dari 100 tahun berdampingan dengan leluhur Odanbun. Ketika nanti sang kepala suku telah mati, tulang belakangnya akan diberikan kepada Numunwari untuk dimangsa, dan hal itu akan terus berlanjut ke sang pewaris selanjutnya. Steve yang mendengar hal itu dari mulut Katie tentu tidak mempercayainya. Pada malam harinya, Steve dan Katie pun berkencan di sebuah restoran. Di sana mereka berdua pun terlihat hanya sebentar saja, dan tanpa basa-basi lagi, mereka berdua pun memutuskan untuk pulang ke rumah Steve. Dan di sana mereka melakukan jalinan kasih satu sama lain. Di waktu yang bersamaan itu juga, Numunwari muncul ke dermaga untuk kembali menyerang lagi. Kali ini korbannya adalah seorang perundung. Ya, Numunwari memangsa seseorang yang sedang menyiksa lelaki tua di sebuah pantai. Steve yang sedang sibuk menggarap cinta lamanya ini langsung ditelepon oleh kantor pusat untuk segera datang ke lokasi kejadian. Sesampainya di sana, Steve pun langsung diberikan perintah oleh sang bos untuk melakukan pencarian di lokasi kejadian dengan semua unit kepolisian yang lain. Tetapi tetap saja, semua polisi tidak bisa menemukan keberadaan Numunwari. Dan pagi harinya di dermaga, Steve dihajar oleh Jack di hadapan para wartawan karena belum bisa menemukan keberadaan Numunwari. Steve pun hanya bisa diam dipermalukan seperti ini di hadapan banyaknya wartawan. Setelah dihajar Jack, Steve pun kemudian didatangi oleh bosnya lagi dan segera memintanya untuk segera menemukan buaya itu dan membunuhnya. Kemudian, Steve dan Katie kembali mencoba merayu Odanbun untuk bisa membantunya guna menemukan keberadaan Numunwari. Setelah berbicara cukup lama, akhirnya Odanbun mau juga, tetapi dia membuat perjanjian dengan Steve jika menemukan Numunwari untuk tidak dibunuh, melainkan menangkap hidup-hidup Numunwari lalu memindahkannya ke sebuah tempat keramat yang konon menurut para leluhurnya itu adalah tempat asal Numunwari. Steve pun menyetujuinya, dan mereka lalu menuju ke kantor kepolisian untuk menyampaikan gagasan ini. Awalnya ide ini ditolak oleh kepolisian, tetapi setelah dijelaskan panjang lebar oleh Steve dan juga Odanbun, akhirnya kepala polisi pun melunak.
Dan yang terpenting, buaya itu tidak menjadi ancaman bagi para penduduknya. Lalu cerita pun kembali berlanjut. Steve, Odan Boon dan juga Ajaral langsung bersiap untuk menangkap Numenwari. Steve pun juga terlihat pamitan kepada Katie untuk meminta doa restu mengenai keselamatannya dan juga rekan-rekannya. Pada malam harinya, Jack dan temannya juga sedang membuat perangkap guna membunuh Numenwari. Ketika Numenwari masuk ke dalam perangkapnya, Jack mencoba mendekatinya dengan menaiki sebuah perahu untuk bisa membacok kepala Numenwari dengan menggunakan sebuah kampak. Tetapi sungguh sial sesial-sialnya. Numenwari menyelam kembali sehingga tidak mengenai pukulannya. Jack pun kemudian terjatuh ke air dan langsung saja Numenwari menyerang Jack. Jack berhasil menyelamatkan diri dan lolos dari kematian. Tetapi Numenwari mendapatkan tangan Jack sehingga Jack selamat dengan kondisi tangannya yang buntung. Jack dan temannya pun segera meninggalkan tempat itu. Steve, Odan Boon dan juga Ajaral juga sedang mencari keberadaan Numenwari. Ketika itu Numenwari muncul ke permukaan. Odan Boon langsung melemparkan tombaknya ke kepala Numenwari. Numenwari pun melawan dan kemudian menyeret perahu mereka. Dan ketika Numenwari berhenti menyeret perahu mereka, Steve menyiapkan senapan biusnya untuk melumpuhkan Numenwari. Tetapi sial, Numenwari muncul dari sisi yang lain perahu mereka dan mencoba menyerang Ajaral. Ajaral pun terjatuh ke air dan beruntung dia selamat dari serangan Numenwari dan langsung naik ke perahu. Mereka bertiga gagal menangkap Numenwari. Pada pagi harinya mereka pun kembali melanjutkan pencarian. Dan tiba-tiba Numenwari muncul di bawah persis kapal mereka. Odan Boon langsung melemparkan tombaknya ke kepala Numenwari. Kali ini Numenwari sudah terlihat sangatlah lemah. Steve menembakkan senapan biusnya tersebut ke dalam mulut Numenwari, lalu mengikatkan tali ke mulut buaya tersebut. Dan alhasil mereka bertiga berhasil menangkap hidup-hidup Numenwari. Kemudian Numenwari pun dibawa ke tempat penangkaran. Tetapi tidak berlangsung lama, Odan Boon langsung meminta kepada Steve untuk segera membawa Numenwari ke tempat asalnya. Dan Steve lalu menyetujui hal itu dan segeralah membawa Numenwari dengan sebuah kontainer bersama Ajaral dan juga Odan Boon. Sementara itu di rumah sakit, Jack mendengar berita dari temannya bahwa buaya yang memangsa tangannya telah ditemukan oleh Steve dan sekarang berada di sebuah penangkaran. Mereka berdua pun langsung menuju ke tempat penangkaran. Dan di sana, Jack dan beberapa anak buahnya membunuh banyaknya buaya dan tidak menemukan Numenwari. Katie yang melihat itu langsung sembunyi di dalam rumah. Namun sial, Katie ketahuan dan mereka semua lalu menangkap Katie dan menginterogasinya. Jack kemudian menemukan sebuah foto dan akhirnya dia tahu kemana mereka mengantar Numenwari. Jack dan anak buahnya kemudian langsung menyusul Steve. Ketika Steve, Ajaral dan Odan Boon sedang menepi dari perjalanan, Steve menerima telepon dari Katie dan diberitahu bahwa Jack dan anak buahnya sedang menyusul dirinya. Setelah itu semua, Katie juga terlihat mengendarai mobilnya untuk menyusul keberadaan Steve. Sementara itu, kelompok Jack sedang mengalami masalah karena mobilnya itu mogok di tengah gurun. Dan Katie mendahului kelompok Jack untuk bertemu dengan kelompok Steve terlebih dahulu. Dan mereka berempat akhirnya pergi ke tempat sakral itu. Sesampainya di tempat itu, truknya malah terperosok dan guling. Lalu mereka pun mulai melepaskan Numenwari untuk menuju ke tempat sakral itu yang berupa telaga di tengah gurun. Numenwari pun berjalan perlahan untuk mendekati telaga itu. Kemudian Jack dan kawanannya pun datang. Mereka langsung menembaki Numenwari dengan menggunakan shotgun. Steve pun berteriak dan terlibat perkelahian dengan anak buahnya. Dan Jack mendekati Numenwari untuk memukul kepalanya dengan kampak. Odan Boon yang melihat hal itu ingin menombak Jack, tetapi anak buahnya menembak Odan Boon terlebih dahulu dan tombaknya akhirnya mengarah ke tubuh anak buah Jack. Melihat ayahnya terkapar, Ajaral pun mengambil tombaknya dan melemparkan kepada Jack sehingga mengenai kakinya. Lalu Numenwari pun muncul ke permukaan untuk memangsa Jack. Steve lalu menghampiri Odan Boon yang terlihat sedang sekarat
Lalu Odan pun bilang kepada Steve untuk mengucapkan salam perpisahan. Scene pun diakhiri ketika Ajaral sedang memberikan makan Numenwari berupa tulang belakang ayahnya itu setelah kejadian ini semua. Dan begitulah film ini berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak video ini dari awal sampai akhir. Untuk next video apa lagi ya teman-teman kira-kira filmnya yang akan dibahas? Kalau boleh kasih saran, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih juga sekali lagi untuk para subscriber setia Kadiko yang tak henti-hentinya memberikan semangat kepada channel kecil ini. Semoga kalian enjoy dan tetap mendukung channel ini untuk bisa berkembang terus selanjutnya. Kadiko pamit dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih, bye-bye.